tapi lucu loh guys. Aku main topi dong. Halo guys, gimana kabar kalian? Sudah Natalan kah? Sudah lewat Natalannya. Merry Christmas ya teman-teman. Dan sebentar lagi kita tahun baru. Happy New Year. Jadi udah Merry Christmas, Happy New Year. Dan kita akan masuki tahun baru, tahun 2021 guys. Wow, bentar lagi 2022 nanti katanya 2 semua guys. Oke, nggak nyambung. Oke, lanjut aja ya guys. Oke, gimana ya sudah ikut ibadah Natal? Kalau kita yang remaja ikut Natal Youth Nasional itu kan. Dan yang kemarin tanggal 25 juga Natal umum. Oke, sudah pada lihat kan, sudah pada nonton pastinya. Dan sekarang kita mau ibadah minggu seperti biasa. Dan langsung aja kita mulai ibadah kita. Oke, minggu ini tema firman kita adalah hormati orang tuamu. Hormati orang tuamu. Apakah kalian sudah menghormati orang tua kalian? Jadi, firman hari ini akan membuat kita supaya kita bisa rekonsiliasi hubungan kita dengan orang tua kita. Dan kita bisa memiliki hubungan intim. Jadi semakin dekat gitu dengan orang tua kita dan ya semakin jauh. Apalagi kan dengan pandemi ini, katanya kan kita semakin dekat sama orang tua kan, gara-gara ya itu nggak keluar kemana-mana, jadi nggak ketemu temen, sering ketemu teman, ketemu guru juga online, jadinya kan pasti sering ketemu orang tua. Oke, biar nggak penasaran langsung aja ya kita tonton sharing firmannya. Oke, buat kalian yang mau kasih persembahan, jangan lupa buat scan barcode di depanku ini. Tarara. Dan ingat, kita memberi bukan karena kita ingin diberkati, tapi karena kita sudah diberkati. Dan langsung aja kita mulai ibadah kita, dan aku mau pimpin dalam doa. Ayo kita doa guys, tutup mata ya guys, gak boleh ngintip. Aku bakal suka bukan, gak pernah ngintip. Oke, kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, dan karena kami masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat, dan kami bisa beribadah bersama meskipun baik online Tuhan, tapi kami tahu kami akan bisa tetap fokus karena Engkau yang menyertai kami, dan juga Engkau yang berkati semua pelayanan hari ini, baik itu yang sharing firman, baik itu juga yang praise and worship team, baik itu juga yang pengumuman, baik itu yang editing dan lain-lain. Tuhan Engkau yang berkati, juga berkati kelancaran internet kami Tuhan ketika kami ibadah, agar tidak ada gangguan apapun Tuhan. Engkau yang berkati kami, berikan kami fokus Tuhan, agar bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu, dan firman-Mu ini bisa menjadi berkat untuk kami dan sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bisa berdoa, amin. Enjoy the process of God Impactors. Halo Impactors. Halo. Firman Tuhan mengatakan kalau 2-3 orang berkumpul, setelah Tuhan ada di tengah-tengah kita. Yes. Aku tahu kita nggak ketemu secara fisik, tapi hati kita berkumpul, dan kita berkumpul dari manapun kita berada, dan aku yakin Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Siapa yang percaya kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita? Mari kita nyanyikan lagu ini. Open our eyes, Lord. We want to see you. Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our ears, Lord. Open our ears, Lord. We need to hear you. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. God is here. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We draw
Open the gates, Lord. Reveal your glory. Open the nations. Establish your kingdom. Open the heavens. Pour out your spirit. Jesus be revealed. Jesus be revealed. God is here. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus be revealed. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita dan aku percaya Tuhan nggak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Yes. Holy. Holy, we cry holy, hallelujah. God is here. 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 He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus be revealed. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus be revealed. Yes, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan. Meskipun kami nggak bisa ketemu secara fisik Tuhan, nggak bisa ketemu sama saudara seiman kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada di setiap kami. Engkau yang menghubungkan kami Tuhan, hati kami Tuhan. Dan kami ingin Tuhan untuk lebih muji dan menyembah nama-Mu lagi Tuhan, hari demi hari Tuhan. Kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau sertai Tuhan hamba-Mu yang kami bicara, Engkau sertai dari kepala hingga kakinya Tuhan, semua yang dia berkatakan Tuhan, biarlah Engkau Tuhan berkata lewat hamba-Mu Tuhan. Dan sertai kami Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, sertai supaya kami bisa fokus Tuhan. Semua indera kami Tuhan fokus untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami bisa mendengarkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami bisa menjadi berkat buat orang-orang sekitar kami juga. Kami menyerahkan semua dalam
tangan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hi Factors, welcome to my room. Oke, hari ini aku berharap meskipun aku di rumah, tapi firman Tuhan akan tetap berbicara banyak kepada setiap kalian. Dan udah 2 hari setelah Natal, aku tetap berdoa untuk sukacita dan damai sejahtera Natal itu tetap hadir dalam kehidupan kalian, meskipun mungkin ada dari kalian yang nggak bisa liburan dan tetap harus di rumah. Oke, dan hari ini teman-teman kita akan bahas sesuatu yang unik. Mungkin pada saat Natal jarang banget ada orang yang mau bahas tentang menghormati orang tua. Tetapi menghormati orang tua ini penting teman-teman. Kalau teman-teman tahu nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Yesus itu sempat di Maleakhi itu dimention bahwa yang dikehendaki Tuhan itu adalah adanya rekonsiliasi, adanya hubungan yang dipulihkan antara orang tua dengan anak. Nah, aku berharap bahwa di Natal tahun ini, dan aku berharap bukan hanya di tahun ini, tapi dalam kehidupan kita seterusnya, bahwa hubungan kita dengan orang tua itu terus menjadi semakin baik, terus dipulihkan. Dan hari ini bukan Kak Vijay yang akan nyampein firman, Kak Vijay cuma hanya membantu teman-teman semua untuk bisa menggarisbawahi poin-poin yang penting dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kalian. Dan hari ini kita akan bikin semacam video reaction, tapi bukan reaction juga. Ya udahlah, pokoknya gue bantuin kalian gitu aja ya, kan intinya seperti itu. Om Agus akan menyampaikan firman. Sebenarnya firmannya udah minggu lalu di offset sama online di ibadah umum, tapi aku percaya ini juga bisa memberkati kalian. Tenang, aku nggak akan putar semuanya secara full, tapi aku sudah cut beberapa bagian yang menurutku penting dan ini wajib untuk kalian dengar. Oke? So, let's check this out. Saya sempat berdoa untuk pesan pada hari ini, apa yang harus disampaikan, saudara-saudara. Dan pertama saya kepingin bicara soal Natal, tetapi somehow Tuhan tiba-tiba mengingatkan saya tentang ayat terakhir di Maleakhi. Ya. Maleakhi pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Dikatakan bahwa pada menjelang hari Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan, ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Ia ini yang dimasukkan dengan Elia. Ada beberapa tafsiran tentang siapa Elia ini, tetapi saya ingin mengajak saudara untuk melihat betapa Allah itu merindukan menjelang hari Tuhan. Tuhan itu menghendaki agar hubungan ayah dan anak itu dipulihkan. Hubungan orang tua dan anak itu dipulihkan. Hari ini saya ingin share saudara-saudaraku dari hati saya tentang bagaimana pentingnya kita itu punya hubungan yang baik dengan orang tua. Dan juga bagi orang tua bagaimana pentingnya kita itu punya hubungan yang baik dengan anak. Saya pribadi sering menjumpai bagaimana orang tua dan anak itu bisa begitu berjauhan, bahkan permusuhan. Satu kali saya pernah diminta oleh anak saya untuk bicara dengan seorang temannya. Dan si teman ini rupanya sedang sangat marah terhadap papanya. Saya tahu saudara-saudaraku, dan itu bukan kasus pertama yang saya jumpai. Saya melihat cukup banyak sebetulnya, kalaupun tidak bermusuhan, adalah hubungan orang tua dan anak itu seperti jauh gitu, saling tidak mempedulikan. Ini menarik, di bagian awal sekali lagi Om Agus menekankan bahwa hubungan antara orang tua dengan anak yang baik itu adalah hal yang dirindukan oleh Allah gitu ya. Allah merindukan hubungan yang baik antara orang tua dengan anak. Nah, kemudian dilanjutkan bahwa ya mungkin kelihatannya tidak terjadi pertengkaran yang hebat gitu, tapi mungkin yang terjadi dalam kehidupannya itu ada ketidaktaatan, oke? Dan yang mungkin yang terjadi adalah kepasifan, diem dalam sebuah relasi. Ada ketidakpedulian. Nah, bagaimana dengan relasi teman-teman dengan orang tua teman-teman? Mungkin teman-teman ada yang merasa bahwa jengkel, akhirnya nggak taat, dan akhirnya mungkin tidak bertengkar, tidak mencaci maki langsung di depan mereka, tapi mungkin ngerasani mereka
Oke. Ngerasani mereka di balik punggung mereka, oke. Ngerasani mereka, atau mungkin teman-teman nggak peduli sama sekali sama kehidupannya mereka. Nah, bagaimana? Bagaimana respon kita terhadap otoritas, terhadap orang tua yang ada dalam kehidupannya kita? Orang tua tidak hanya terbatas pada papa mama, teman-teman. Tetapi mungkin kalau teman-teman tidak tinggal bersama papa mama, ada opa dan oma, ada ai dan tante yang menjadi otoritas teman-teman selama di rumah, atau menjadi otoritas teman-teman selama ada di kota ini. Bagaimana responmu dengan mereka? Apakah engkau mengabaikan keberadaan mereka, mengabaikan tuntunan dan perintah mereka, atau teman-teman taat, menghormati mereka, mengasihi mereka? Oke. Coba teman-teman perhatikan bagaimana relasi dengan mereka. Oke. Let's go, let's continue. Dan saya rindu dalam momen Natal ini, entahkah saudara sebagai anak atau saudara sebagai orang tua, Anda bisa menggunakan momen Natal ini untuk kembali berdamai. Kalau Anda berjauhan, kalau Anda punya konflik, marilah kita berdamai. Mari ambil inisiatif untuk mendatangi. Kalau Anda adalah anak, coba Anda telepon orang tua Anda. Atau Anda bisa membelikan orang tua Anda sesuatu, kado Natal atau apa. Atau Anda bisa mengajak orang tua Anda untuk pergi makan bersama di hari Natal. Ada banyak cara. Belum tentu usaha itu berhasil, karena saya lihat kadang-kadang ya perselisihan antara orang tua anak ini bisa menjadi sebuah konflik yang menahun ya, tentunya tidak mudah untuk diselesaikan. Tapi saya rindu pada hari ini kita belajar, apa sih yang kata firman Tuhan tentang hubungan seorang anak dengan orang tuanya. Saya menjumpai ada banyak anak yang sakit hati sekali dengan papanya. Ada juga yang dengan mamanya. Tetapi saya melihat bagaimana sakit hati terhadap tokoh sosok ayah, sosok papa ini, itu mempengaruhi kehidupannya dengan cara yang sangat buruk, saudara-saudara. Di bagian ini Om Agus menekankan ya, bahwa relasi kita dengan orang tua itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Ini sangat menarik dan coba kita lanjutkan, oke? Jadi teman-teman harus perhatikan bahwa ini poin yang aku harus garis bawahi dulu sambil kita nonton ya, bahwa relasi kita dengan orang tua kita itu akan mempengaruhi kehidupan. Kenapa? Kita akan coba lihat. Yuk. Saya ingin mengatakan juga bahwa salah satu rahasia bagaimana hidup yang berhasil. Bagaimana saudara bisa bahagia, bagaimana saudara bisa punya kehidupan yang baik, bagaimana rencana Tuhan itu terwujud secara sempurna dalam hidupmu. Salah satu rahasianya adalah Anda diminta untuk taat dan menghormati orang tuamu. Efesus pasal yang ke-6, ya kita akan baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Jadi Efesus 6 ini ada dua pesan untuk anak dan juga untuk bapak-bapak. Efesus 6 ayat 1 sampai yang keempat. Berbunyi demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, yaitu supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan atau firman Tuhan. Kemudian saya ajak saudara juga membuka ayat yang mirip dengan ini dalam kitab Kolose, surat Kolose pasal yang ke-3. Kolose pasal yang ke-3 ayat yang ke-20 sampai 21. Kolose 3 ayat 20 sampai 21. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai papa-papa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ini nasihat yang tidak panjang saudara-saudaraku, tetapi menyimpan satu rahasia. Ya, kita akan mencoba menggali satu persatu bagaimana sebagai seorang anak kita dipanggil, kita diminta. Bahkan saudara-saudara, firman Tuhan itu mendorong setiap kita untuk menaati dan menghormati orang tua kita. Kenapa? Kadang-kadang kita berpikir, apakah sepenting itu? Kita akan melihat bahwa ini sangat penting, saudara-saudara. Mengapa kita harus taat dan menghormati orang tua? Yang pertama, saudara-saudaraku, kita mengatakan begini, taatilah orang tuamu dalam Tuhan karena haruslah demikian. For this is right. Gitu.
Ini yang pertama. Mengapa kita perlu menaati orang tua? Karena ini yang benar. Karena for this is the right thing to do. Dalam bahasa aslinya itu ada kayak satu petunjuk bahwa kalau Anda menaati orang tua, maka segala sesuatu itu jadi benar dalam hidup saudara. Kalau Anda itu menghormati ya dan menaati orang tua, mempunyai sikap taat dan hormat, maka segala sesuatu itu jadi benar gitu. Ya, saya sering menjumpai saudara-saudaraku, ada banyak orang Kristen yang hidupnya itu kayak nggak pas gitu, semuanya nggak beres dan kerja nggak berhasil begitu ya. Masalah demi masalah datang. Saya tidak mengatakan bahwa saudara yang mengalami itu pasti bermasalah dengan orang tua, tidak. Tapi saya menjumpai ada banyak orang setelah diselidiki hidupnya itu banyak hal yang tidak beres gitu. So many things is not right dalam hidup mereka, tidak pas gitu, nggak beruntung gitu ya. Jadi mau kerja apapun tuh nggak ada keberuntungannya begitu loh saudara. Dan saya sering kali melihat kalau saya cek lagi, ada cukup banyak dari mereka, ternyata saudara-saudaraku, mereka tidak melakukan perintah ini. Tuhan itu bekerja dengan caranya, Tuhan itu bekerja dengan satu prinsip, dengan satu cara. Nah, penting sekali bagi kita dalam hidup ini, kita tuh menyesuaikan value, menyesuaikan cara hidup kita dengan cara Tuhan itu. Tuhan itu bekerja dengan aturan. Ya. Kalau semuanya saudara itu memposisikan diri saudara itu dengan benar, kalau semuanya itu benar dalam hidup saudara, saudara kan menjumpai bahwa hidup itu tidak terlalu sukar, tidak sulit. Saudara kan menjumpai bahwa penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan itu menyertai Anda dengan luar biasa. Saudara kan menjumpai bahwa janji Tuhan itu ya dan amin bagi saudara. Saudara kan menjumpai bahwa Anda menjadi orang yang beruntung begitu. Kok bisa beruntung begitu ya? Karena everything is going right. Karena semuanya itu benar gitu. Tepat pada sasaran, dia melakukan segala sesuatu dengan benar, dengan cara yang benar, di waktu yang benar, dengan sikap yang benar. Itu membuat semua jadi lancar, saudara-saudara. Nah, banyak orang Kristen itu kehidupannya sukar, banyak masalah. Saya melihat kenapa? Karena mereka itu mencoba berjalan di luar jalur, saudara-saudara. Tuhan itu punya jalur, this is the right way gitu ya. Dan saudara kalau berjalan di luar jalur itu hidup jadi sulit, saudara-saudara. Ya sama seperti saudara naik mobil, saudara tidak lewat jalan aspal, saudara memilih jalan setapak, saudara milih jalan yang tidak ada aspalnya, maka saudara akan menjumpai perjalanan saudara sangat tidak nyaman. Kenapa kita harus taat dan menghormati orang tua kita? Yang pertama adalah because that is the right way. This is the right thing gitu, to do. Because this is the right thing to do. Kenapa tadi Om Agus ngomong bahwa relasi kita dengan orang tua itu mempengaruhi kehidupan kita? Karena kita harus tahu bahwa kesimpulan ya dari apa yang Om Agus sampaikan, bahwa Tuhan ini sebenarnya sudah menentukan kehidupan kita, menuntun kehidupan kita, menyertai kehidupan kita lewat apa? Lewat orang tua ini. Entah orang tuamu baik, entah orang tuamu buruk, entah orang tuamu mungkin tidak sesuai dengan ekspektasimu, tidak sesuai dengan kebenaran atau tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tetapi orang tua ada dalam kehidupanmu untuk menuntun kamu ke arah kemana Tuhan ingin bawa kamu. Dan seharusnya teman-teman, kalau kita setiap kali mungkin kita berdoa, Tuhan aku perlu tuntunanmu, Tuhan aku arahkan kemana kehidupanku, Engkau ingin arahkan, please bantu aku. Start untuk melihat bahwa tuntunan itu juga muncul dari orang tua. Tuntunan itu muncul dari direction orang tua. Nah, tapi seringkali yang terjadi dalam kehidupannya kita adalah kita ini minteri orang tua. Kita merasa orang tua kita nggak mampu. Kita seringkali merasa bahwa orang tua kita itu kurang smart seperti kita. Aku nggak tahu seberapa banyak dari kalian merasa seperti itu. Atau orang tua kita ini kok gak bisa memahami kehidupanku, memahami kehidupan zaman sekarang, gitu kan ya. Mungkin ada teman-teman yang merasakan hal seperti itu. Tetapi sekali lagi teman-teman, firman Tuhan ngajak kita tadi di Efesus dan semuanya adalah supaya kita ini bisa memahami supaya kita ini bisa menyadari bahwa Tuhan menuntun kita melalui arahan mereka. Tetapi yang menjadi sulit adalah karena kita ini tidak memahami posisi kita seringkali. Kita ini tidak memahami posisi kita terhadap mereka.
Satu hal yang aku ingat dari prinsipnya Impact On itu adalah pahami posisi. Oke, pahami posisi. Kenapa kok di ayat tadi Efesus dikatakan, hai anak-anak? Kenapa kok harus ngomong hai anak-anak? Why? Karena dia ingin kamu untuk memahami posisimu. Kamu itu anak-anak. Statusmu itu anak-anak. Dan mereka ini adalah orang tua yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupanmu. Posisi anak-anak tujuannya apa? Tugasnya apa? Adalah untuk taat sama orang tua mereka. Hormat, mengasihi. Tetapi seringkali waktu kita nggak paham posisi kita berpikir bahwa aku ini lebih pintar daripada dia. Aku ini lebih jago daripada orang tuaku. Orang tuaku ini kurang pergaulan, tidak update gitu kan ya. Sehingga kita ini kadangkala yang muncul adalah kita tidak mengasihi mereka, kita tidak menghormati mereka, tapi yang terjadi adalah kita justru melawan mereka semua. Dan satu prinsip praktis yang aku ingin sampaikan teman-teman, coba ada dua hal ya yang di segmen ini. Yang pertama adalah sadari bahwa Tuhan menuntun kehidupanmu melalui mereka. Dan yang kedua, pahami posisimu. Oke, sadari bahwa Tuhan menuntun kehidupanmu melalui keberadaan mereka dan selalu pahami posisimu. You are the kids dari mereka. Engkau adalah anak dari mereka. Jadi tugasmu adalah menghormati dan mentaati mereka. No matter what, mau orang tua kalian mungkin cuba hati atau orang tua kalian gak sesuai dengan ekspektasi. Atau mungkin dari agama yang bukan Kristen mungkin. But you need untuk tetap respect dan mengasihi mereka. Kita akan lanjutkan lagi, oke? Jadi sekali lagi pahami, sadari bahwa Tuhan menuntun kehidupan melalui orang tua. Dan yang kedua, pahami posisimu untuk reaksimu terhadap mereka. Oke. Nah, sekarang saya masuk dalam bagian kedua, bagaimana pergumulan menaati dan menghormati orang tua. Saudara-saudara, saya tahu bahwa hal ini tidak mudah. Waktu saya mikir kenapa ya kok hanya perintah ini yang diberikan janji, ya mungkin karena Tuhan menyadari ini tidak mudah untuk dilakukan. Ya tidak mudah. Saya menjumpai bahwa hampir setiap anak itu bergumul untuk menaati orang tuanya. Saya tahu. Sulit ya. Saudara-saudara, saya ini melayani Tuhan, saya ini hamba Tuhan dari muda. Ya, anak-anak itu saya besarkan dalam satu nilai Kristen yang kuat. Menurut saya tidak pernah berbuat jahat kepada mereka. Menurut saya sudah menjadi papa yang terbaik bagi mereka. Itu menurut saya. Dan saya pun berjuang untuk itu. Rumah tangga saya dengan istri juga baik-baik saja. Saya juga tidak pernah, menurut saya tidak pernah berlaku tidak adil atau menyakiti mereka dengan gimana. Tetapi rupanya anak-anak saya itu ada yang kepahitan dan segala macam sama saya, saudara-saudaraku. Dan it surprised me so much gitu. Loh kok bisa ya gitu. Saya betul-betul tidak pernah mengutuki mereka, maki-maki mereka, abuse mereka. Saya nggak pernah melakukan itu. Tetapi rupanya mereka menyimpan banyak sekali kekecewaan. Di situ saya sadar, bukan soal apakah saya ayah yang buruk atau papa yang jelek atau gimana, tapi saya melihat betapa rawannya, betapa mudahnya seorang anak itu untuk menjadi kecewa dengan orang tuanya. Wow. Ya aku bisa ngeliat ini. Orang tua mau sebaik apapun pasti bisa mengecewakan kita sebagai anak. Om Agus salah satu orang yang mungkin bisa dilihat kalau dengan kata Alkitab cukup ideal meskipun nggak sempurna banget. Tapi ya udah ngelakuin yang terbaik, tapi tetap anak-anaknya bisa ngalami kekecewaan. Satu hal yang harus kita ingat teman-teman. Ini yang kedua ya gitu ya. Sumber sukacitamu bukan pada orang tua. Sumber sukacita kita itu bukan kepada manusia, tapi sumber sukacita kita kepada Tuhan. Yang bisa memuaskan ekspektasi kita, yang bisa memuaskan sukacita dalam kehidupan kita adalah Tuhan, bukan orang tua. Tetapi seringkali sumber sukacita itu selalu kita taruh kepada manusia. Kalau orang tua kita nggak sempurna, kalau orang tua kita kurang sesuatu, kita akan selalu ngomong, aduh,
enak ya keluar dari keluarga ini ya, kok rasanya enak ya keluarga DE gitu ya. Kita akan selalu merasa kurang karena kita selalu menaruh sukacita kita kepada manusia. Dan itulah yang berakibat di mana kita akan yang respect sama mereka, kita merasa nggak suka sama mereka. Karena apa? Karena kita selalu menaruh ekspektasi bahwa, oh kalau orang ini baik, ya aku baru melakukan hal yang baik. Tapi kalau orang ini jahat sama aku, mengecewakanku, ya aku ya males berhubungan dengan mereka. No, tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Ketika kita ngomong tentang Natal, kita sudah bahas ini di set up sama Sik beberapa waktu yang lalu, bahwa Allah hadir dalam kehidupan kita untuk memulihkan kita gitu ya. Satu hal yang aku pelajari bahwa sumber sukacitamu bukanlah manusia, tapi sumber sukacita yang sejati adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Kalau kita sibuk masih ngurusi bahwa sumber sukacita kita adalah orang tua kita adalah manusia, wah kita bakal lelah, kita bakal capek, kita bakal kecewa, kita bakal nggak pernah bisa relasi terbangun dengan baik. Tapi kalau sumber sukacita kita adalah Tuhan itu sendiri, God Himself, dan ketika manusia ini mengecewakan kita akan bisa menghormati dan mengasihi mereka. Karena apa? Karena no matter apapun yang kau lakukan kepadaku, I'm still respect you. Karena sumber sukacitaku tidak bergantung padamu, sumber sukacitaku adalah Tuhan itu sendiri. Jadi waktu aku sudah penuh dengan kasih-Nya Tuhan, aku akan bisa mengasihi orang yang katakanlah bencekno gitu. Dan it's real, dalam kehidupanku secara pribadi, aku pernah mengalami kepahitan, aku pernah mengalami hal yang gak enak dalam kehidupanku, relasiku dengan orang tua, terutama teman-teman, aku dibesarkan bersama dengan nenekku, which is aku gak suka, dulu aku gak suka banget sama nenekku, but kebenaran ini yang bebaskanku, bahwa aku nggak bisa naruh sukacitaku sama nenekku, aku nggak bisa membuat bahwa nenekku harus memahami aku, harus mencukupi sukacitaku, tetapi aku justru melihat ini bahwa oh ya, melalui hal ini aku tahu bahwa Tuhan itu pengen supaya aku ini menaruh sukacita kepada posisi yang tepat, di mana di Tuhan itu sendiri. Dan barulah dari situ teman-teman aku bisa mengasihi nenekku, aku bisa mengasihi orang tuaku meskipun mereka tidak sesempurna yang aku harapkan. So, and this is the last part, please. Kita langsung lanjut aja yuk. Bagaimana dengan kamu ya? Dan berikutnya bagaimana terus kalau kita punya orang tua yang dalam tanda kutip tidak baik. Saya dalam pelayanan saya menjumpai bahwa sungguh ada orang tua yang betul-betul keterlaluan. Ada sebabnya. Ya saya pikir saudara tahu lah, saudara mendengar ceritanya. Ya bagaimana orang tua itu bisa bersikap sangat keliru kepada anak-anak mereka. Tapi saya juga ingin mengatakan kepada anak-anak, menjadi orang tua adalah sebuah tanggung jawab yang tersulit. Tidak ada sekolahnya. Saya ini orang tua. Dan saya baru tahu bahwa menjadi orang tua itu susah sekali setelah saya punya anak, saudara-saudara. Dan waktu anak saya cerita pada saat mereka kemudian menumpahkan semua sakit hati mereka, saya baru tahu. Ya ampun, saya pikir saya ini juga cukup berhasil. Ternyata saya itu masih jauh begitu. Tidak gampang, saudara-saudara. Dan semua orang tua pasti pernah gagal di beberapa area relasional mereka dengan anak mereka. Tapi beberapa orang tua yang lain benar-benar menghancurkan jiwa anak mereka, entah sengaja atau tidak. Oke, memang ada beberapa orang tua yang betul-betul keterlaluan. Yang sepertinya mustahil untuk kita bisa hormat kepada mereka, begitu. Karena apa yang mereka lakukan. Nah, saudara-saudaraku, sekali lagi, kalau kita adalah anak, melawan, memberontak, membenci orang tua kita, bahkan mengutuki mereka, itu tidak akan memperbaiki apapun. Dan itu akan menutup masa depan Anda, itu masalahnya. Saudara-saudaraku, kita tidak bisa milih orang tua kita. Ada anak-anak yang cukup beruntung mungkin punya orang tua yang baik, walaupun tidak sempurna. Tapi ada beberapa anak yang sepertinya Tuhan tetapkan untuk lahir di sebuah keluarga yang disfungsional, sebuah keluarga yang berantakan, yang punya sosok otoritas ayah yang tidak adil, yang abusive, yang sebutlah apa saja, saudara-saudara. Tetapi begini, sekali lagi saya ingin katakan dalam hati saya, kalau Anda lahir di keluarga seperti itu,
Anda membenci, melawan, memberontak, mengacuhkan orang tua Anda, itu tidak membuat segalanya jadi baik. Itu akan menutup masa depanmu juga. Kalau sudah bersikap benar, ya, kalau kita tetap, ya saya tahu sekali lagi ini tidak mudah, oke? Saya tahu. Saya tidak berusaha untuk menghakimi saudara, tapi saya ingin dorong saudara untuk ayo ambil sikap yang benar. Karena ini sangat menyenangkan Tuhan. Terlebih lagi kalau saudara punya orang tua yang tidak dalam Tuhan atau apa, hormati mereka, hargai mereka. Saya tidak mengatakan ini hanya orang tua yang Kristen, tidak. Siapapun orang tuamu, apapun latar belakang mereka adalah orang tuamu. Anda tidak bisa menyangkal itu. Dan sikap Anda kepada mereka akan menentukan masa depan saudara sampai ke anak saudara juga. Jadi kalau saudara sudah bersikap benar, apakah semua akan jadi baik dalam sekejap? Menurut saya tidak. Kalau misalnya di momen hari Natal ini saudara kemudian telepon papa saudara, "Pak, halo Pak, gimana?" Mungkin papa saudara akan menjawab dengan ketus mungkin. "Ada apa kamu telepon papa?" Dan segala macam. Mungkin, saya tidak tahu. Atau mungkin jangan-jangan dia kemudian membalas juga dengan baik. Kita tidak tahu. Tetapi saya lagi saudara-saudaraku, sikap Anda, keputusan Anda lah, itu yang penting di hadapan Tuhan. Oke. This is good. Sikapmu itu yang penting di hadapan Tuhan. Your action itu matters di hadapan Tuhan. Oke. Teman-teman semua, your action matters in God's eyes. Satu hal yang aku sadari teman-teman, setelah tadi aku ngomong di awal bahwa sadari bahwa Tuhan menuntun kehidupan melalui orang tua, kita udah pegang itu, Terus kemudian aku bilang bahwa pahami posisimu dengan benar. You are the son, you are the kids, gitu. You are the daughter. Kau anaknya mereka. So Tuhan ingin untuk kamu menghormati dan mengasihi mereka. Terus kemudian berikutnya kita udah dengerin bahwa your sumber sukacitamu adalah Tuhan itu sendiri. Dan yang terakhir teman-teman, yang terakhir ini buat aku secara pribadi, your action itu matters in God's eyes, gitu. Ya, sulit banget. Tetapi ketika kita udah tahu bahwa sumber sukacita kita yang terutama adalah Tuhan itu sendiri, seharusnya itu akan mudah untuk kita udah stop untuk peduliin bagaimana respon mereka. Tetapi kita lebih sibuk untuk ngelihat bahwa ini tanggung jawabku sama Tuhan. Meskipun dia akan menyakiti aku, meskipun dia akan menusukku berulang kali, tetapi aku percaya bahwa pada waktu ini, it's good for me untuk bisa ngelakuin apa yang Tuhan kehendaki, yaitu mengasihi mereka. Mungkin respon kita waktu membaiki mereka bad, but itulah apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan satu hal, karena ini bertepatan dengan momen Natal, tadi kita udah baca di awal bahwa hati anak-anak akan kembali kepada Bapa. Ada satu ayat yang aku selalu ingat, dan ini selalu aku pegang dalam kehidupanku. Ketika kamu merasa, mungkin ini bisa membantu kalian ketika kalian merasa nggak mampu. Yeskiel 36, ayat 26-27, aku bacakan. Kamu yang lagi dengerin ini, akan kuberikan hati yang baru. Tuhan akan berikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin. Dan aku, Tuhan, akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batin, dan aku akan buat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Hari ini, you are not alone. Kau gak sendirian. Sulit, tak akui sulit. Tetapi this God's promise. Di Natal kali ini, Dia siap berikan hati yang taat dalam hati. Kau sudah bisa melihat poin-poin yang tadi tentang kamu harus menyadari Tuhan menuntut kehidupanmu. Kau harus memahami posisimu sebagai anak, harus taat terus. Kemudian sumber sukacitamu adalah Tuhan. Dan kemudian yang terakhir adalah bahwa your action matters in God's eye. Tindakanmu itu berharga. Itu yang berharga di mata Tuhan. Ini
Ini semua mungkin akan terlihat sulit kalau dari dalam hati kita nggak diperbaiki. Kalau hati kita masih keras, kalau hati kita ini nggak mau taat, ya kan? Tapi ini promise-nya Tuhan, ini janjinya Tuhan. Tuhan akan berikan hati yang baru buat kamu supaya kamu bisa melakukan, supaya kamu bisa menghormati orang. So, I want to pray for you. I want to pray for you supaya kamu bisa menikmati hal ini semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Biarkanlah Tuhan melalui apa yang udah kami dengarkan, firman Tuhan yang Kau sampaikan melalui Markus, firman Tuhan yang Kau sampaikan ini nggak hanya jadi sesuatu yang sia-sia, tetapi Tuhan kami berdoa Tuhan hari ini ketika kami masih mengalami permasalahan dengan orang tua kami. Tuhan, kami minta Roh Kudus-Mu, kami minta hati yang baru ini, yang Kau janjikan Yeskiel ini benar-benar ada dalam kehidupan kami. Sehingga waktu-waktu ini Tuhan, ketika kami masih kesulitan untuk bisa mengasihi orang tua kami, menghormati orang tua kami, kami masih kecewa. Tuhan, melalui hati yang baru yang Kau janjikan ini, kami dapat berperan dengan aktif, dengan benar Tuhan, sesuai dengan ketetapan-ketetapan-Mu, sehingga hubungan kami ini dipulihkan. Kami percaya Tuhan, kami berdoa sebelum tahun baru, kehidupan kami akan dipulihkan. Mungkin setelah ini kami akan berusaha untuk telepon orang tua kami, mungkin kami akan berusaha untuk memeluk orang tua kami, mungkin kami akan berusaha untuk ngobrol sama mereka. Tuhan, berikanlah kami hati yang kuat, berikanlah kami hati yang baru, hati yang siap untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu. Meskipun mereka akan merespon dengan sangat buruk, tetapi kekuatan yang daripada Allah itu yang akan menyempurnakan. Kuasa Allah itu yang menyempurnakan setiap kami, sehingga kami masih bisa mengasihi mereka apapun yang terjadi Tuhan. Kami percaya Engkau juga yang akan bekerja dalam hati orang tua kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, setelah ibadah ini berakhir, kami dapat datang kembali kepada orang tua kami, dan hubungan kami dengan orang tua kami akan dipulihkan. Bekerjalah terus Tuhan, karena kami hanya perlu bantuan dan pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Teman-teman semua, itu aja yang aku bisa sampaikan. Semoga kalian bisa menghormati orang tua kalian, semoga hubungan kalian dengan orang tua dapat terrekonsiliasi dengan baik. Stop untuk melihat bagaimana respon mereka terhadap kamu, tetapi coba lihat apa yang sudah poin-poin tadi aku jelasin dari menyadari tuntunan Tuhan, pahami posisi sumber sukacitamu adalah Tuhan, dan yang terakhir adalah tindakanmu itu berharga di mata Allah. Aku berharap ini bisa menjadi poin penting dalam kehidupanmu, dan engkau bisa melakukannya dalam kehidupanmu. Dan I hope sebelum kita mulai 2021, we have a great things happen in our life. God bless you. Gimana guys firman hari ini? Mantul kan? Mantul. Jadi jangan lupa buat share di Instagram story kalian dan tag @impactorsmdc. And don't forget to follow Instagram @impactorsmdc. Oke, karena ibadah kita sudah selesai dan terakhir kita tahun baruan, aku pakai topi ini guys, biar makin meriah gitu. Kalau kalian, kalau kalian, kira-kira kalian pakai apa? Pakai baju yang meriah gitu, atau pakai merah-merah juga? Tapi tahun baru kok merah ya? Atau pakai topi-topi kayak aku, terus bawa trompet, gitu. Jadi kalian tetap stay healthy dan tetap terjaga di rumah saja. Karena sebentar lagi kita sudah ganti tahun, dan siapa tahu pandemi akan segera berakhir. Jadi pastikan kalian tetap sehat, dan kita akan segera bertemu offline di Gereja MDC. Oke, segitu aja. Bukan sharing ya, segitu aja pengumuman kita hari ini di opening dan closing. Dan sampai jumpa minggu depan. Dadah! Happy New Year dan Merry Christmas. Kembali ya, Merry Christmas dan Happy New Year.